Ketua Umum Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah atau Mahutama sekaligus mantan Ketua Komisi Yudisial, Profesor Dr. Aidul Fitri Syada Azhari mengatakan bahwa perpolitikan di Indonesia dikuasai oleh partai politik. Padahal pendiri bangsa ini adalah elemen ormas Islam, bukanlah partai politik. Pada tahun 45 ketika para pendiri negara itu menyusun undang-undang dasar, merumuskan dasar negara, tidak ada partai politik. Yang ada waktu itu adalah tokoh-tokoh bangsa, Soekarno, Bung Hatta, tapi juga ada sebagian misalnya dari kalangan pamong praja, ya, pamong praja yang bekerja waktu itu. Nah, yang tidak bisa dinafikan itu peran ormas Islam, Muhammadiyah jelas sekali, NU jelas sekali. Nah, dalam perumusan Pancasila jelas yang sangat berperan itu tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU. Bahkan tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo itu sangat sentral. Kita bisa mengatakan juga sebenarnya Bung Karno juga sebenarnya kan bagian dari Muhammadiyah. Ada cerita misalnya bagaimana Bung Karno tuh sangat segan terhadap Ki Bagus Hadikusumo. Sehingga ketika tanggal 18 Agustus ada keinginan untuk menyampaikan keberatan dari Timur terhadap rumusan Piagam Jakarta, Bung Karno tidak berani langsung bicara sama Ki Bagus Hadikusumo. Entah sangat segan gitu, dan akhirnya memanfaatkan Pak Kasman Singadimejo, kemudian Kahar Mujakir, ya, dan satu lagi Daud Bereeh gitu untuk merayu lah, ya, untuk merayu Ki Bagus Hadikusumo agar menyetujui itu usulan perubahan Piagam Jakarta itu. Nah, jelas semuanya tidak melibatkan partai politik. Kapan partai politik setelah merdeka itu ada? Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI itu memutuskan untuk membentuk satu partai politik nasional. Jadi sistemnya satu partai, namanya Partai Nasional Indonesia. Waktu itu ditunjuk ketuanya Bung Karno juga. Tapi Partai Nasional Indonesia ini ditentang akhirnya oleh orang-orang komunis, orang sosialis. Ya, sebagian juga kalangan ya terutama kalangan sosialis komunis karena dipandang tidak demokratis. Harus diingat bahwa kalangan sosialis komunis ini selama masa penjajahan Jepang mereka anti-fasisme. Ya, anti-fasisme Jepang, sehingga mereka bergerak di bawah tanah. Dan karena itulah mereka tidak terlibat di dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Mereka mengatakan BPUPKI, PPKI itu adalah bentukan Jepang. Ini bentukan fasis. Gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya, kemerdekaan ini tetap diterima oleh masyarakat Indonesia, dan kemudian KNIP waktu itu yang pertama kali dibentuk ternyata berjalan, mereka baru sadar negara Indonesia ini ternyata tidak bisa dihentikan, barulah mereka masuk ke dalam KNIP. Itulah yang kemudian mendorong Sultan Syahrir mengkudeta ketua DPR pertama yang bernama Mr. Kasman Singadimejo. Ya, dan itu Mr. Kasman itu ketua DPR pertama yang dijatuhkan oleh Syahrir. Ya, oleh Sultan Syahrir. Saya masih ingat ucapan Kasman Singadimejo dalam buku dalam memoarnya itu dia mengatakan ini nasionalisme dikalahkan oleh demokrasi. Bahasanya begitu gitu. Yang maksud demokrasi di situ ada sosialis. Nah, kemudian yang kedua setelah menjatuhkan Sultan Syahrir, mereka juga ingin menjatuhkan Bung Karno, tetapi tidak berhasil. Yang dilakukan adalah mereka kemudian membentuk institusi Perdana Menteri, sehingga Bung Karno digeser hanya sebagai presiden saja. Lalu yang ketiga, mereka ingin menggeser Sudirman, Jenderal Sudirman waktu itu. Maka diutuslah Amir Syarifuddin, Menteri Pertahanan waktu itu, untuk menguasai tentara. Tapi ternyata tidak berhasil. Gitu. Jadi yang berhasil adalah cuma menggeser Bung Karno menjadi presiden, kemudian kedua, menjatuhkan Kasman Singadimejo. Nah, usaha lain adalah mereka meminta legalitas pembentukan partai politik. Nah, tanggal 3 November tahun 1945,
ada maklumat politik yang dibuat oleh Bung Hatta sebenarnya, bukan maklumat pemerintah, tanggal 3 November 45, yang isinya mendorong pembentukan partai politik. Setelah itu muncullah partai-partai politik, Masumi, kemudian Partai Sosialis, PNI, PKI, ya, muncul Partai PSI. Jadi partai politik itu muncul pada bulan November, 2 bulan setelah kemerdekaan, gitu ya. Dan dengan demikian saya bisa mengatakan sebenarnya negara ini didirikan oleh ormas Islam, ya, sebagai yang memiliki saham terbesar. Tentu dengan yang lain, ya, ada juga di sana misalnya paguyuban Pasundan juga ada, gitu, dan yang lain. Nah, kita tidak bisa menafikan pergerakan kemerdekaan sebelumnya. Pergerakan kemerdekaan sebelumnya ada Partai Perindra, ada PNI sebelum zaman Belanda itu. Tapi itu kan pergerakan kemerdekaan. Nah, ketika mendirikan negara Indonesia, mereka tidak terlibat. Nah, bagaimana setelah ini? Nah, ini yang agak yang bagi saya menjadi tidak adil, ya, bagi bagi umat Islam, gitu. Setelah reformasi, kita bisa bertanya, sebenarnya yang berperan untuk menggulirkan reformasi itu siapa sih? Bukan partai juga. Ya, kita bisa menyebut Pak Amin Rais misalnya, ya. Itu dari Ormas Muhammadiyah, gitu kan. Di sana juga ada Gus Dur. Gus Dur bukan berpartai. Jadi memang tokoh-tokoh ormas ini berperan untuk melakukan proses reformasi. Ada PDI waktu itu, PDIP, tapi kan dalam proses reformasi dia tidak berperan. Sebelumnya iya, ya. Nah, setelah reformasi justru peran ormas-ormas ini, terutama ormas Islam ini, dikesampingkan dengan menghilangkan utusan golongan. Nah, maksud saya sebenarnya, kenapa kita harus mengangkat kembali isu peran ormas ini sebenarnya dalam kaitan dengan mengembalikan utusan golongan di MPR. Kenapa? Karena setelah amandemen ini, ya, satu-satunya lembaga yang bisa melakukan proses pengambilan keputusan dan proses sirkulasi politik, sirkulasi kepemimpinan politik, hanya partai. Misalnya presiden, untuk bisa mencalonkan diri, itu seorang calon presiden hanya bisa dilakukan dengan dukungan satu partai atau gabungan partai. Belum lagi DPR, bahkan DPD saja akhirnya partai politik yang berperan. Jadi semuanya partai politik. Dan kita lihat zaman reforma sekarang ini, semua partai sekarang ini kan hampir semuanya, ya, kecuali barangkali hanya PDIP, P3 sama Golkar, ya. Itu semuanya adalah bentukan era reformasi. Termasuk PAN, ya. PAN, PKB itu era reformasi. Nah, makanya saya mengatakan setelah reformasi justru peran ormas Islam terutama, ya, yang dulu mendirikan negara ini menjadi hilang. Ya. Harusnya mereka tetap terakomodasi dalam bentuk representasi utusan golongan. Ini juga untuk mengurangi dominasi politik, ya, di dalam kehidupan, dominasi partai politik dalam kehidupan kebangsaan kita.